Hello broku yang jalannya di kampung bolong-bolong dan banyak genangan airnya. Itulah gambaran wajah Kiriptir di negeri ini yang susah untuk diperbaiki. Indonesia sudah jauh meninggalkan negara-negara tetangganya. Baru-baru ini TNI Angkatan Udara resmi memasuki era baru, era modern. Pada Januari 2026 kemarin, batch pertama Rafale sudah mendarat di tanah air kita. Tapi sebuah jet tempur hanyalah burung besi yang tidak berguna tanpa cakar yang tajam. Maka untuk itu harus ada taring ataupun senjata yang bisa membuat lawan ketar-ketir. Hari ini kita akan membedah paket persenjataan paling canggih yang bisa dibawa oleh Rafale TNI Angkatan Udara tercinta kita. Apakah benar-benar bisa mengubah peta kekuatan di kawasan? Mari kita bahas, tetapi sebelum kita mulai videonya jangan lupa subscribe dan share video ini. Terima kasih Bang. Persenjataan yang bisa dibawa Rafale kita sangatlah canggih. Rafale TNI AU kita bisa dipasang berbagai persenjataan yang paling canggih di dunia saat ini, seperti rudal-rudal BVR, bom pintar, rudal anti kapal paling canggih di kawasan yang membuat jiran lari terkicrit-kicrit. Canda bos. Mari kita mulai dari rudal anti udara. Ini dia jagoannya, rudal Meteor sang penjagal jarak jauh. Memiliki peran udara ke udara dengan kemampuan Beyond Visual Range atau BVR, atau bisa menembak jarak jauh sekali di luar pandangan pilot. Ini rudal yang digadang-gadang paling canggih yang bisa dibawa oleh Rafale kita. Meteor memiliki mesin ramjet, jadi sangat cepat sekali seperti kilat yang menyambar. Kecepatannya mencapai Mach 4++. Jangkauan bisa mencapai 100 km+++. Statusnya sudah dalam pengadaan. Ini adalah menu wajib dalam kontrak 42 unit Rafale kita. Meteor punya no escape zone terbesar di dunia. Artinya kalau sudah terkunci, lawan hampir mustahil kabur Bang. Untuk pertempuran, rudal udara ke darat ada nama Scallop Ichi atau Storm Shadow. Si pemukul strategis memiliki peran rudal jelajah udara ke darat dengan jangkauan bernilai sangat jauh hingga 300-500 km. Memiliki kemampuan stealth atau siluman dan hulu ledak besar mencapai 450 kg brutes. Statusnya sudah masuk kontrak dengan Scallop. TNI AU bisa menghancurkan markas musuh dari jarak yang sangat aman tanpa terdeteksi radar lawan. Kemudian ada senjata bom pintar ASM Hammer. Bom pintar berotot roket, memiliki serangan presisi, dia berpemandu les ratu GPS, jangkauannya hingga 70 km karena pakai pendorong roket. Statusnya sudah dalam paket dan uniknya Hammer bisa ditembakkan dari ketinggian rendah dan tetap mendaki untuk menghantam target secara vertikal. Kemudian terakhir ada senjata anti kapal Exocet AM-39 Block 2. Momok bagi kapal perang, memiliki peran anti kapal permukaan dan memiliki spesifikasi jangkauan bernilai 70 km++, kecepatan subsonik tinggi, memiliki kemampuan sea skimming alias terbang sangat rendah di atas permukaan air laut. Statusnya sudah terintegrasi sebagai negara kepulauan. Ini adalah senjata wajib untuk menjaga kedaulatan laut kita. Banyak yang tanya apakah senjatanya sudah punya atau baru beli pesawatnya saja. Jawabannya adalah satu paket Bang. Sesuai update per April 2026, pemerintah Indonesia lewat Kemenham telah mengaktifkan seluruh kontrak 42 unit. Pengadaan senjatanya dilakukan secara bertahap melalui skema Foreign Military Sales dan kerjasama langsung dengan MBDA serta Safran. Kabar baiknya, kalau beli bakso ya baksonya komplit sekuah-kuahnya, segerobak-gerobaknya.
Batch pertama yang tiba Januari lalu sudah mulai melakukan integrasi sistem sensor, teleskop, dan radar AESA RBE2. Jadi kita tidak cuma beli casingnya saja, tapi lengkap komplit dengan gigi paling tajamnya bang. Dengan kombinasi meteor dan scallop, Rafale TNI AU bukanlah sekedar jet patroli saja, tapi mesin deterrence penggetar yang sangat nyata. Gimana menurut kalian, apakah ini paket cukup untuk mengimbangi jet generasi kelima di tetangga sebelah seperti Singapura maupun Australia? Tulis di kolom komentar. Saya dari Punik Channel, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di analisis berikutnya.